Salam Pramuka. Perkenalkan, kami peserta KPDK Jateng 2021 dari Kuartir Cabang Kota Surakarta. Di video ini kami akan menjelaskan tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Bab 1 pendahuluan ada pengertian umum dari gerakan pramuka, maksud dan tujuan petunjuk penyelenggaraan ini, dasar penyelenggaraan, sistematika petunjuk penyelenggaraan ini, yang ada poin-poin yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Kemudian ada pengertian istilah-istilah dalam petunjuk penyelenggaraan ini, antara lain ada pengertian dari Dewan Kerja, kolektif, kolegial, ex officio, tata peradatan, sangga kerja, dewan kehormatan, kelompok kerja, sidang paripurna, muspanitra, muspanitra luar biasa, mutasi anggota dan pemberhentian anggota. Di bab 2 ada maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja, yaitu untuk memberi kesempatan kepada para pramuka penegak dan pandega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi serta mengembangkan bakat kepemimpinan. Kemudian di bab 3 ada penjelasan mengenai keanggotaan, sifat, status, dan kedudukan Dewan Kerja di kuartirnya. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Fungsi Dewan Kerja salah satunya membuat dan memberi pandangan, pendapat, saran, dan usul kepada kuartir tentang kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. Adapun tugas pokok yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja, serta membantu kuartir dalam melaksanakan kegiatan. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan kuartirnya, serta Dewan Kerja memberi laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan antara Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif yang dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. Bab 7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Yang pertama, tingkatan Dewan Kerja terdapat DKN, DKD, DKC, serta DKR. Yang kedua, struktur pengurusan Dewan Kerja yaitu adanya seorang ketua, wakil ketua, hingga adanya anggota. Yang ketiga, komposisi kepengurusan. Jika ketuanya seorang laki-laki, maka wakilnya harus seorang perempuan. Begitu sebaliknya. Jumlah anggota secara keseluruhan adalah ganjil. 4. Perbidangan. Ada 4 bidang dalam Dewan Kerja. Bab 9. Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Pada bab ini dijelaskan tugas dari masing-masing struktur kepengurusan Dewan Kerja mulai dari ketua hingga anggota Dewan Kerja. Bab 10. Tugas dan fungsi mekanisme dalam Dewan Kerja. Pada bab ini dijelaskan fungsi bidang dalam Dewan Kerja serta tugas per bidang dalam Dewan Kerja. Bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Pada bab ini mengatur yang pertama sistem administrasi Dewan Kerja, yang kedua sistem administrasi internal Dewan Kerja. Bab 12. Keuangan Dewan Kerja. Bab ini membahas tentang dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan Dewan Kerja. Bab 13. Sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan atau unit kegiatan yang dibentuk untuk bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14. Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Bab 15. Rapat-rapat Dewan Kerja. Rapat pleno, rapat terbatas, rapat bidang, rapat koordinasi, rapat konsultasi, serta hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur Dewan Kerja yang bersangkutan.
Bab 16. Sidang Paripurna. Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sidang paripurna. Di antaranya yaitu waktu pelaksanaan sidang paripurna, peserta sidang paripurna, pimpinan sidang paripurna, jadwal dan agenda sidang paripurna, penasehat sidang paripurna, dan hasil sidang paripurna. Bab 17. Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ketentuan musyawarah pemuka penegak dan pandega putri-putra. Di antaranya yaitu peserta muspanitera, hak dan kewajiban peserta muspanitera, pimpinan, penasehat, dan narasumber muspanitera, quorum muspanitera, acara muspanitera, agenda acara muspanitera, pengambilan keputusan muspanitera, dan hasil muspanitera. Bab 18. Persyaratan anggota Dewan Kerja. Pada bab ini disampaikan terdapat 2 persyaratan untuk menjadi Dewan Kerja, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Bab 19. Proses seleksi anggota Dewan Kerja. 1. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi. 2. Bentuk dan tahapan proses seleksi pemilihan anggota Dewan Kerja yang dilakukan oleh tim formatur Dewan Kerja ditetapkan dalam Muspanitra. 3. Untuk dapat mengikuti proses seleksi, selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk penyelenggaraan ini, seorang pramuka penegak atau pramuka pandega harus pula memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Muspanitra. 4. Setiap pramuka penegak atau pramuka pandega yang akan mengikuti seleksi wajib mendapatkan surat keterangan aktif dari gugus depan dan surat mandat dari kuartirnya. Bab 20. Hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. 1. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota Dewan Kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. 2. Setiap anggota Dewan Kerja berhak A. Mengajukan usulan atas upaya pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerjanya. B. Mengetahui segala perkembangan yang terjadi pada Dewan Kerjanya. C. Mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerjanya. D. Mengajukan pembelaan terhadap pelanggaran yang disangkakan kepadanya dalam sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. E. Mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh rapat pleno. 3. Setiap anggota Dewan Kerja berkewajiban A. Menepati kode kehormatan pramuka, B. Mematuhi ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ketentuan lain yang terdapat dalam gerakan pramuka. C. Mematuhi tata peradatan Dewan Kerja yang bersangkutan serta aturan lain yang ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar kepramukaan. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Kerja. 1. Mutasi. A. Seorang anggota Dewan Kerja dapat dimutasi tugasnya apabila 1. Anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya di dalam Dewan Kerja, atau 2. Diperlakukan adanya penyegaran untuk memberi pengalaman. B. Mutasi anggota diatur dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan rapat pleno Dewan Kerja, kemudian diajukan kepada kuartir untuk mendapatkan persetujuan. C. Usulan mutasi anggota dapat disampaikan pada rapat pleno Dewan Kerja berdasarkan 1. Usul anggota yang akan dimutasikan, atau usul 2/3 dari jumlah anggota Dewan Kerja yang bersangkutan setelah dikurangi jumlah anggota yang diusulkan untuk dimutasikan. D. Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi, dan kedudukan anggota. E. Tata cara mutasi diatur oleh Dewan Kerja atas pengaturan kuartirnya. F. Mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir. 2. Pemberhentian anggota Dewan Kerja. A. Pada dasarnya setiap pramuka penegak atau pramuka pandega yang terpilih sebagai anggota Dewan Kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya hingga selesainya masa bakti Dewan Kerja. B. Apabila salah seorang anggota Dewan Kerja tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dikarenakan suatu hal, maka demi kelancaran kegiatan Dewan Kerja, anggota tersebut dapat diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Dewan Kerja dan dapat pula digantikan oleh seorang pramuka penegak atau pramuka pandega lainnya yang dianggap cakap dan memenuhi persyaratan. C. Seorang anggota Dewan Kerja diberhentikan karena 1. Menikah, 2. Meninggal dunia, 3. Berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Kerja. 4. Melakukan kegiatan yang melanggar kode kehormatan pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga.
D. Pemberhentian anggota diputuskan dalam rapat pleno Dewan Kerja, kemudian diajukan kepada kuartir untuk mendapat persetujuan. E. Usul pemberhentian anggota Dewan Kerja dapat disampaikan pada rapat pleno Dewan Kerja atas 1. Usul anggota yang akan diberhentikan, atau 2. Hasil sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja yang bersangkutan. F. Tata cara pemberhentian anggota Dewan Kerja diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas sepengetahuan kuartir. G. Pemberhentian anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir tempat kedudukan Dewan Kerja yang bersangkutan. 3. Penggantian anggota Dewan Kerja. A. Apabila anggota Dewan Kerja diberhentikan, maka sebagai pengganti demi kelancaran tugas-tugas Dewan Kerja dan untuk mengisi kekosongan dapat diangkat pramuka penegak atau pramuka pandega yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kerja. B. Anggota yang akan diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan dipilih oleh Dewan Kerja untuk mendapat persetujuan. C. Anggota yang akan diangkat menggantikan anggota yang diberhentikan dapat diusulkan oleh kuartir dan atau Dewan Kerja baik secara perorangan maupun lembaga. D. Penilaian dan prosedur penilaian untuk menerima anggota baru diserahkan kepada kebijakan Dewan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk penyelenggaraan ini dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Tata cara penggantian anggota Dewan Kerja diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan kuartir. F. Penggantian anggota Dewan Kerja disahkan dengan surat keputusan kuartir.